Shalom, puji syukur kita ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Amin, saudara. Dan kita hari ini boleh ada beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kita percaya segala sesuatu yang kita lakukan semua atas sepengetahuan Tuhan. Dan biarlah kita serahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan bersama dengan kita menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga kita mantap memasuki tahun yang baru, tahun yang dianugerah Tuhan kepada kita setiap umatnya. Mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kita patut bersyukur kita bisa beribadah di penghujung tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan mari tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Perbuatanmu sungguh-sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami melihat betapa besar kasih-Mu Tuhan, yang Kau anugerahkan setiap umat-Mu sampai hari ini Tuhan. Dan kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan bersekutu bersama dengan Tuhan. Anugerahkan Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam ibadah ini Tuhan. Maka segala sesuatu yang kami lakukan semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang melayani hari ini Tuhan, yang ambil bagian, Tuhan anugerahkan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman, pujian, penyembahan, bahkan doa syafaat yang kami naikkan saat hari ini Tuhan, semuanya berkenan kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan, Engkau Allah yang kudus, yang menguduskan setiap umat-Mu, setiap kami yang ada di sini Tuhan, bahkan setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Biarlah kami diberkatin oleh Tuhan dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Amen. Sehingga ibadah ini jadi hanya di dalam nama Tuhan. Segala kuasa apapun Tuhan, Engkau sudah taklukkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan ibadah ini, semuanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Biarlah Tuhan, Engkau dilayakan, Engkau dipuji. Dan kami mau bersyukur, menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang memampukan kami Tuhan. Kita mau katakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Banyaklah Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kasih
padamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, buat pertolongan Kau Tuhan yang baik. Terima kasih kami bersyukur atas kebaikan. Kami bersyukur buat setiap orang yang Engkau memberkati. Terima kasih kami bersyukur atas sahabat-sahabat. Kami bersyukur atas keluarga kami bersyukur atas segala sesuatu. Bapa yang baik, Yesus. Tiada yang seperti Kau. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat segalanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kau sudah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa ada sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2020 dan memulai tahun 2021 yang baru ya Tuhan. Kiranya tahun 2021 menjadi pengalaman yang baru bagi kami ya Tuhan. Menjadi tahun pemulihan bagi kami, menjadi tahun yang baik bagi kami ya Tuhan. Kiranya di tahun 2021 Indonesia semakin maju ya Tuhan. Indonesia semakin diberkati. Indonesia menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan. Kiranya Kau berkati Indonesia mengalami pemulihan di tahun 2021 ya Tuhan. Tidak ada lagi COVID-19 ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati satu persatu sehingga tidak ada yang terinfeksi lagi ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus Indonesia dan negara-negara lainnya juga ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati untuk setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Biar mereka mengalami pemulihan dan kelepasan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka satu persatu. Kau berkati ya Tuhan. Kau jadikan berkat mereka di tahun 2021 ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka satu persatu, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan, agar menjadi yang terbaik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat ibadah ini. Kiranya Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati, Engkau jamah ya Tuhan. Dan setiap yang melayani Engkau urapi ya Tuhan. Kiranya ibadah ini ya Tuhan semakin maju di tahun 2021-nya lagi ya Tuhan. Dan di tahun 2021 ibadah ini menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga bertambah jiwa-jiwa baru yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga ingin berdoa ya Tuhan agar Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan agar Roh-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan naikkan suatu pujian. Kita percaya dalam kasih-Nya kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, dan kita percayakan hidup kita hanya kepada Yesus semata. Yesus lebih dari segalanya. Kita percaya kita menghadapi sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita mau katakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita hanya kepada Tuhan. Bapa, ku serahkan semua kekhawatiranku. Aku tahu Kau peduli dan mengasihi. Semua yang ku perlukan di dalam
bersama dengan Tuhan. Engkaulah Allah yang kami andalkan Tuhan. Kami percaya segala masalah kami dapat hadapi bersama dengan Tuhan. Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kau tetap Tuhan, yang ku andalkan. Haleluya. Kau dahsyat dan ajaib dalam segala perbuatanmu, dan tidak ada pernah rencanamu yang gagal. Terima kasih kami sampai di akhir tahun itu karena kasih karunia Tuhan. Ada banyak perkara yang kami hadapi, tetapi Tuhan Engkau Yesus dahsyat dan ajaib. Segala sesuatu Engkau datangkan kebaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami dengan bersatu hati di akhir tahun ini, kami mau datang di hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran-Mu adalah kekuatan. Kebenaran-Mu memerdekakan, kebenaran-Mu menyembuhkan, kebenaran-Mu memulihkan, kebenaran-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kebenaran-Mu membawa kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Tuhan Yesus. Isi hati kami dengan kuasa-Mu, dengan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tanpa kita sadari kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Kita tahu bahwa ada banyak perkara yang kita hadapi tahun ini, bahkan seluruh dunia mendapat pencobaan yang besar, di mana virus corona COVID-19 ada di mana-mana dan telah menyebabkan ribuan, ratusan, jutaan orang kehilangan saudara-saudaranya. Banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Tapi apakah dengan keadaan-keadaan seperti ini membuat kita jauh dari Tuhan? Tidak, saudara. Justru lebih membuat kita mendekatkan diri kepada Dia, sebab Dia Allah yang telah mengasihi kita. Natal kemarin kita baru merayakan bahwa Dia datang sebagai Allah Immanuel yang mendekatkan diri kepada kita, menjangkau kita dan mengasihi kita. Amin. Di akhir tahun ini mari kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah berjanji dalam firman-Nya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya pasti mendatangkan kebaikan. Tapi ada banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini sehingga membuat keadaan, situasi, kondisi mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi iman kita. Saya mungkin pernah menceritakan ada seorang ibu ketika saya menantikan di rumah sakit, istri saya di ruangan ICU, dan di mana saya melihat kematian demi kematian dalam 24 jam itu. Ada yang dari Palembang, dari Tanjung Pinang, dari Bekasi, dan yang terakhir dari Medan dipanggil, dan suster memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa setelah meninggal. Dan yang dari Medan ini yang terakhir ini seorang ibu, dia menjerit dan tidak menerima kenyataan. Dia adalah seorang Kristen dan dia berkata, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Dia sudah berharap, dia berkata dia sudah doa puasa, tetapi Engkau juga masih memanggil anakku. Anakku pergi dan meninggal. Dia tidak bisa menerima keadaan, kenyataan itu, saudara. Dan mungkin juga dalam kehidupan orang percaya ada banyak di antara kita tidak bisa menerima kenyataan tahun ini. Ada begitu banyak keburukan yang terjadi, ada begitu banyak beban berat yang menghimpit hidup kita. Seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan menjauhi kita. Seolah-olah Tuhan tidak menolong kita.
Kita merasa segala harapan kita terbang dan menghilang. Kita merasa bahwa sia-sia, percuma kita berdoa, kita beribadah, toh Tuhan tidak peduli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebesar apapun keburukan penderitaan yang kita alami, firman Tuhan terbukti benar. Allah berfirman, firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi manusia tidak pernah menyalami apa yang dialami oleh Yusuf. Dia dibuang, dia disingkirkan, dia dijual sebagai budak, dia hampir mati, dia dipenjarakan. Tetapi pada kenyataannya, dalam keadaan segala keburukan yang dialami, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Dia menjadi pemimpin terbesar kedua di Mesir. Dan rakyat Mesir seluruh dunia bergantung kepada dia. Amin. Saudara, mungkin kau tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan karena keburukan saat ini sangat besar. Tetapi ada tulisan lagu yang ditulis oleh istri saya. Still believe, tetap percaya. Meskipun keadaan makin berat, tetaplah percaya. Mungkin meskipun kita tidak mengerti, tetap percaya. Meskipun kita tidak melihat hal-hal yang baik, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Karena dia telah mengalami keburukan yang sangat hebat. Dia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Setiap hari dia menderita dan hanya memandang dan percaya kepada Tuhan. Dia ada sampai hari ini. Amin. Sakit penyakit tiba-tiba, siapa yang mau sakit cancer, sakit tumor tuh? Tidak ada yang mau. Tetapi kalau Anda saat ini demikian juga sedang mengalami sakit kanker, tumor, dan dokter telah mendiagnosa Anda dan hidup Anda tidak ada lama lagi secara medis, mungkin Anda tinggal 6 bulan, 1 tahun lagi hidupmu. Jangan menjadi takut dan khawatir dan berkata Tuhan meninggalkan engkau. Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu pasti mendatangkan kebaikan. Tapi manusia tidak pernah menyelami apa yang sedang dilakukan Allah. Karena kita tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Allah. Tetaplah percaya. Dengan percaya kita melihat keajaiban mujizat lebih besar daripada perkara-perkara yang buruk yang sedang terjadi. Amin. Inilah janji Tuhan. Kata kebaikan mendatangkan kebaikan di sini dalam bahasa Yunani disebut agathos. Artinya sifat yang baik, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi, mengecap hal yang pahit terus-menerus. Tetapi justru dengan hal yang pahit yang kita alami, dengan penderitaan, dengan rasa sakit yang kita alami, justru kita akan mengerti dan menghargai betapa berharganya kebaikan itu, betapa berharganya mujizat itu, betapa berharganya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita hanya perlu mempercayai Tuhan. Jangan percaya kepada keadaan. Ketika kita melihat keadaan makin buruk, keadaan makin sukar, jangan tunduk kepada keadaan itu. Baiklah kita menguatkan hati kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, Tuhan sendiri berkata, jangan takut, jangan bimbang. Dia meneguhkan kita, menolong kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya dan memberi kita kemenangan. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada kebaikan. Tapi banyak orang tidak pernah menghargai kebaikan dan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami yang namanya penderitaan yang hebat. Mereka tidak mengalami kesukaran, sakit penyakit. Hanya orang-orang yang dibawa masuk mengalami hal yang pahit. Hanya orang-orang yang mengalami hal-hal yang sukar, penderitaan, rasa sakit yang hebat, mereka mengerti betapa berharganya kebaikan dari Tuhan, betapa berharganya mujizat itu, betapa berharganya keajaiban, betapa berharganya Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Sehingga cinta akan Tuhan semakin dalam, saudara. Kita semakin fokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Hidup kita diberikan untuk Dia. Makanya jangan heran ada banyak orang yang tidak pernah menghargai kebaikan Tuhan, yang tidak pernah menghargai kehadiran Tuhan. Mereka tidak melakukan misinya Tuhan. Amin.
Hanya orang-orang yang mengalami penderitaan, mengalami rasa sakit, mengalami lembah yang dalam, dan melihat kebaikan Tuhan yang besar, mereka melakukan misinya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda tidak masuk dalam penderitaan, tidak masuk dalam rasa sakit, dalam hal yang sukar, dan Anda mengerti kebenaran dan melakukan misinya Tuhan, itu luar biasa. Amin. Berarti Anda sudah dibawa pengenalan akan Tuhan sudah makin dalam. Jadi nggak perlu mengalami hal-hal itu. Anda sudah mengalami hal-hal yang hebat dan sudah mengerjakan misinya Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu di dunia internet dihebohkan dengan satu peristiwa. Di foto ada truk di salah satu provinsi China. Jadi truk itu menabrak pembatas jalan, dan bagian depan truk dan bola depannya itu sudah keluar dari pembatas jalan. Tetapi truk itu tidak jatuh ke jurang yang tingginya 150 meter. Kenapa? Karena di bagian belakang truk itu ada beban yang begitu berat, sehingga dia menahan agar mobil itu tidak jatuh, meskipun bagian depan truk dan bolanya sudah keluar. Karena beban yang berat itu menahan jatuh dan hancurnya truk ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang percaya, beban yang berat itu akan diubahkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jangan menganggap beban sedang menghancurkan, tapi lihatlah beban di dalam Tuhan. Lihatlah Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu lewat beban-beban yang berat hidup ini. Jangan bersedih hati dan kehilangan iman, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu seperti Daud ketika dia terjepit. Seluruh orang bermufakat akan membunuh Daud, dan saat-saat seperti itu seluruh keluarga Daud sedang ditawan oleh orang Amalek, dan Daud sedang mau dibunuh. Hancur hatinya, dia tidak bisa menolong keluarganya, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersepakat membunuh dia. Tetapi Alkitab mencatat dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan Tuhan mendatangkan mujizat pertolongan yang hebat. Seluruh keluarga diselamatkan, dan orang-orang yang bersepakat membunuhnya tidak jadi. Dan kita tahu dia menjadi raja Israel. Segala kejadian yang buruk yang menimpa Daud sering kali datang kepada Tuhan, dan dia bernyanyi, menciptakan mazmur, memuji Tuhan. Dia tidak menyesali keburukan-keburukan itu, tapi dia melihat Tuhan di dalam keburukan-keburukan itu. Anda dan saya, mungkin tahun ini kita banyak mengalami keburukan, tetapi lihatlah kebaikan Tuhan lebih hebat. Kebaikan Tuhan lebih besar dari segala keburukan-keburukan itu. Tetaplah percaya dan teguhkan hatimu. Dan mungkin engkau berasa menghadapi tahun 2021 banyak ekonomi memprediksi Indonesia akan krisis. Jangan takut. Tuhan kita tidak pernah krisis. Tuhan kita tidak pernah berhenti menolong dan menyatakan kebaikan kepada kita. Tuhan kita tidak pernah kehabisan cara, meskipun dunia sudah habis cara, Indonesia sudah habis cara untuk meningkatkan ekonomi. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Pandanglah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yakinkanlah, kuatkan imanmu kepada Dia, dan lihatlah tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Sama seperti Ishak, dia menabur di tahun di mana masa kelaparan yang hebat terjadi saat itu. Tetapi karena dia menabur di dalam Tuhan, maka dia menuai 100 kali lipat. Demikian juga kita pandang tahun ini, tahun 2021. Kita akan meninggalkan 2020 dan masuki tahun 2021 dengan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menabur di tahun-tahun yang sukar, dan kita akan melihat keajaiban kemuliaan Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetaplah percaya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk tahun 2020. Mungkin ada banyak kesukaran, kesulitan yang kami hadapi, tetapi kami tetap percaya melihat bahwa kebaikan Tuhan lebih besar. Kami telah melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sampai penghujung tahun ini Engkau senantiasa memegang tangan kami dan memberi kemenangan. Engkau senantiasa mengubah
keburukan menjadi kebaikan. Dan kami tahu di tahun 2021 kami akan hadapi dengan iman kepada Yesus dunia dalam keadaan kondisi yang buruk, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah kehilangan akal memberkati orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Tuhan senantiasa mengubah keburukan menjadi kebaikan. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Kami akan hadapi tahun ini dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tahun 2021 kami diberkati, kami bahagia, kami penuh sukacita, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami dapat melihat pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami menjadi kekuatan Tuhan untuk melakukan misi-misinya Tuhan, sehingga orang dapat melihat Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami akan memberikan kesaksian. Lagu ini adalah lagu yang saya tulis, Ku Berserah, dan dinyanyikan oleh anak-anak saya di dalam album Still Believe, album mamanya. Amin. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita, karena kita percaya Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan, itulah Yesus ku berserah.
kita akan menuntut ibadah kita. Saudara, marilah dengan yakin dan iman yang teguh kita pandang kepada Yesus. Kita akan memasuki tahun 2021 bersama dengan Yesus. Dan kita akan melihat bagaimana kita akan berjalan dalam kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, pandanglah kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Yesus yang datang ke dunia jadi sama seperti manusia, menjadi korban hapus dosa kita. Dialah Tuhan yang akan memegang kita dengan tangan kanannya, menyinari kita dengan wajahnya, melindungi kita, memberikan kita damai sejahtera, dan memberikan kita kekuatan untuk berjalan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam Yesus Kristus Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dialah yang memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kesetiaannya. Hampir 1 tahun kita bersama di dalam ibadah ini. Terima kasih. Segala sesuatunya kita percaya mendatangkan kebaikan. Amin. Tetap subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua teman-teman saudara supaya orang lain juga diberkati, dan tetap support akan pelayanan ini. Dan kita percaya tahun-tahun yang akan datang akan menjadi lebih baik. Ada banyak orang yang diberkatin, ada banyak orang Amin. yang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Amin.